إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan iftar jama'i. Semoga apa yang kita amalkan di sore ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan perjalanan kematian, yakni perjalanan kematian seorang hamba menuju kepada Rabb-Nya. Tidaklah tujuan kita membahas ini melainkan hanya semata-mata litadzkiratil maut, untuk mengingat mati. Karena cukuplah kematian adalah sebuah nasihat. Ya, cukuplah sebuah kematian adalah merupakan nasihat bagi seorang hamba untuk kembali kepada Rabb-Nya. Karena satu-satunya nasihat yang paling besar yang membuat manusia menjadi ingat akan Rabb-Nya adalah kematian. Dan kematian tidak akan menjemput kepada seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika seorang hamba telah mencapai ajalnya, telah ditetapkan ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini fana, akan hancur, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatil maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Bukan hanya manusia, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kematian. Binatang, terlebih lagi baik yang kecil maupun yang besar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan hanya saja ditunaikan ganjaran-ganjaran kalian yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses. Ini sukses yang hakiki.
kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki. Dijauhkannya manusia dari api neraka dan dimasukkannya manusia ke dalam surga. Jadi bila ada seorang manusia yang dia dalam kehidupannya hanya sekedar tujuan sementara di dunia, kemudian dia berhasil mendapatkan apa yang ada di dunia, dikatakan sukses, ini sukses yang semu. Kemudian tujuan dakwah dari Islam, tujuan dakwah dari seorang hamba, seorang muslim, itu bukan hanya sekedar semata-mata mendapatkan kehidupan dunia, tapi bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Sangat sedikit sekali atau sangat naik sekali bila tujuan dakwah hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja di dunia. Ini tujuan yang kecil. Ini pun belum tentu berhasil. Ya. Kemudian, ikhwafillah, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah berfirman dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua yang namanya sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah. Lahul hukmu, dan baginya lah hukum, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya akan dikembalikan kalian. Kullu man 'alaiha fan, dalam ayat yang lain, semua yang di atas muka bumi ini fan, hancur, fana. Wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tinggal wajah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kematian bukan hanya menjemput manusia, tapi kematian pun akan menjemput makhluk Allah dari kalangan jin. Dari sini menunjukkan bahwasanya jin itu adalah betul-betul makhluk, bukan hanya sekedar perasaan buruk, bukan hanya sekedar pikiran-pikiran buruk, tapi jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan juga untuk ibadah kepada Allah. Mereka akan mengalami kematian. Ya, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa ant, alladzi la yamutu wal insu wal jinnu yamutun. Ini kita disyariatkan bertawud demikian. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu wahai Allah, alladzi la ilaha illa ant, yang tiada ilah yang patut disembah dengan benar melainkan Engkau, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati, wal insu wal jinnu yamutun, sementara manusia dan jin akan mati. Hanya saja ikhwan, umur antara jin dengan manusia berbeda. Dahulu umur manusia sampai ribuan tahun. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai 1000 tahun beliau wafat. Nabi Nuh juga hampir 1000 tahun, karena dakwah beliau adalah 950 tahun, hampir 1000 tahun. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sekitar 500 tahunan. Umurnya panjang-panjang. Sampai di akhir zaman ini umur hanya tinggal puluhan. Paling lama 80 tahun. Ada yang 90 tahun. Tapi umur Nabi Muhammad tidak sampai 70 tahun. Ya, namun jin ini masih dalam keadaannya, kadang umurnya ribuan tahun. Jin itu baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin itu diwafatkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah a'azzani Allah wa iyyakum, ilmu al-maut min mafatihil ghaib. Ilmu tentang kematian termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak ada satu orang manusia pun yang mengetahui kapan dia mati. Bila ada yang mengetahui dirinya atau mendakwakan dirinya bahwasanya dia mengetahui ilmu ghaib, berarti dia telah melampaui batas dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah tidak ada yang melampaui batas kecuali orang-orang yang memiliki ilmu sihir atau yang dikatakan dengan dukun. Tapi terkadang mereka bertopeng kiai, bertopeng ustaz, bertopeng orang pintar. Pada hakikatnya mereka itu dukun. Ya, dan juga batilnya seruan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya para imamnya itu mengetahui kapan ia mati dan kematiannya sesuai dengan ia kehendaki sendiri. Ini kadzab. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta orang yang paling munkar sekalipun dia tidak akan mengetahui. Yani hatta orang yang paling mengetahui tentang Allah, dia tidak mengetahui ilmu ghaib. Dia tidak mengetahui kapan kematiannya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling mengetahui tentang Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Beliau pun tidak mengetahui kapan kematiannya kecuali dari apa yang diberitakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuna illa Allah. Kunci-kunci ilmu ghaib itu ada 5 yang tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini yang pertama. Sesungguhnya Allah atau di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, ilmu sa'ah. Hanya Allah saja yang tahu. Kemudian yang kedua, wa yunazilul ghaitha, dan diturunkannya hujan. Allah saja yang tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan apa yang ia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana mereka mati atau dia mati. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberikan kabar. Ya, ini 5 kunci ilmu ghaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Bila ada salah seorang atau bila ada orang yang mengetahui salah satu dari ilmu ghaib ini, kecuali ketahuilah bahwasanya dia itu adalah min ru'usi taghut, termasuk dari kepalanya taghut. Ya, demikian. Kemudian ikhwafillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita masuk mulai perjalanan kematian. Saya akan membacakan hadis tentang keluarnya ruh. Bagaimana proses keluarnya ruh? Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Anas An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamul Janaiz beliau. Dan juga beliau mentakris hadis ini pula dalam Syarah At-Tahawiyah, Tahqiq At-Tahawiyah. Hadisnya bersumber dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Kami pernah berada di sebuah jenazah. Artinya berada saat penguburan jenazah fi baqi'il gharqad, di tanah penguburan Baqi' al-Gharqad. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Lalu datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, yang kami duduk di sekitar beliau seolah-olah di kepala kita ini ada burung. Ya, ada burung yang khawatir burung ini terbang. Ya, ini menunjukkan begitu perhatiannya perhatiannya para sahabat dalam belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bergerak sedikit pun, mereka tidak bicara sedikit pun. Khawatir apa yang disabdakan oleh Nabi terluput dan hilang ilmu bagi mereka. Jadi diam mereka seolah-olah di atas kepalanya ada burung. Kalau seandainya bergerak sedikit, burung itu terbang. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayr. Ini kinayah begitu tenangnya mereka mendengarkan wasiat atau petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa bolehnya kita duduk di sekitar kuburan saat tausiah. Duduk yang dimaksud ya duduk nongkrong, ya, jongkok. Diperbolehkan. Tidak duduk di atas kuburan, karena Nabi melarang duduk di atas kuburan. Bahkan tahdzir beliau, peringatan beliau, orang yang dibakar duburnya itu lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah nongkrong, duduk dengan betisnya. Kemudian wahwa yulhidu lahu, sedangkan beliau menggali lahan, sebagian mereka menggali lahan. Faqala a'udzu billahi min 'adzabil qabr. Lalu beliau bersabda, a'udzu billahi min 'adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya 3 kali. A'udzu billahi min 'adzabil qabr. A'udzu billahi min 'adzabil qabr. A'udzu billahi min 'adzabil qabr. Dan sini juga menunjukkan bahwa bolehnya kita saat di kuburan kita bertawud demikian. A'udzu billahi min 'adzabil qabr. Litadhkiratil maut. Karena kita pada waktu itu mengingat maut, mengingat kematian. Ikhwafillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagi orang-orang yang hatinya keras, dia tidak bisa mengambil pelajaran saat ia berada di kuburan, atau mungkin saat mengantar saudaranya jenazah saudaranya di kuburan, dia tidak bisa mengambil faidah, tidak bisa mengambil ibrah. Ini hatinya keras. Ketahuilah hati sudah menjadi keras. Dan ini tanda hati yang keras bagi seseorang adalah saat ia berada di kuburan dia tidak mengambil pelajaran, bahkan mungkin tertawa-tawa di dalamnya. Saat ngantar jenazah dia tertawa-tawa. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berta'awudz, a'udzu billahi min 'adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Karena begitu dahsyatnya azab kubur. Thumma qala,
Kemudian beliau bersabda, kata Allah Ibn Azim, Innal 'abda mu'min idza kana fi iqbal min al-akhirah wa inqita'i min ad-dunya nazalat ilayhi al-malaikatu ka'anna 'ala wujuhihim asy-syams. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, seorang hamba yang beriman, apabila ia sedang menghadapi akhirat, yakni sedang menghadapi jemput, dapat ajal sedang menjemputnya, sedang memasuki pintu akhirat. Wa qita'i minad dunya, dan terputusnya dari dunia. Nazalat ilaihi al-malaikah, turun kepadanya malaikat. Ka'anna 'ala wujuhihim asy-syams, seolah-olah di wajah malaikat itu ada matahari, yakni bercahaya. Wajahnya bercahaya. Jadi tidak terlihat wajahnya bagi orang yang sedang mengalami ini. Dari sini menunjukkan bahwa seorang mukmin saat datang kematiannya, ia bisa melihat malaikat yang sedang menjemputnya. Tapi tidak terlihat wajahnya karena wajahnya bersinar. Ya, dan berapa jaraknya sejauh mata memandang? Tidak ditetapkan berapa jaraknya. Melihatnya sejauh mata memandang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama malaikat ini dia membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan selimut dari selimut surga. Selimut dari selimut-selimut surga. Ini untuk hamba yang mukmin. Fajalasu minhu muddal basar. Lalu mereka malaikat ini duduk, jarak antara dia dengan mayit atau calon mayit ini, seorang mukmin, muddal basar, sejauh mata memandang. Terlihat sejauh mata memandang. Umma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datanglah malakul maut. Lihat, Rasulullah menamakannya malakul maut, bukan Israel. Bukan Israel. Nama malakul maut ya malakul maut, bukan namanya Israel. Adapun yang sering kita dengar Israel, ini sudah sering saya sampaikan, tidak ada asalnya di mana penamaan itu berada. Dalam Al-Quran tidak terdapat, dalam Al-Quran Allah menamakan malakul maut dengan Israel. Dalam Al-Hadis juga demikian. Dalam hadis-hadis Nabi tidak ada satupun hadis Nabi di mana Rasulullah SAW menamakan malakul maut adalah Israel. Dan juga dalam kitab-kitab para ulama, kecuali hanya dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dan ini saya dapatkan. Itu pun Al-Imam Ibn Kathir, karena ditulis oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau hanya sekedar wakila dengan sighatul tamrid. Apa sighatul tamrid? Kalimat kila. Dan katanya, sighatul tamrid ini sighat yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Belum tentu perkataan itu benar. Ya, sighatul tamrid. Wakila ismuhu Israel. Ada begitu kalimatnya. Dan dikatakan atau katanya namanya adalah Israel. Tapi Ibnu Katsir tidak membawakan riwayat atau aqwal ulama yang lainnya, tidak, hanya sampai di situ saja. Ini menunjukkan bahwa kalimat atau nama Israel tidak ada yang jelas dalam menetapkannya. Dari Al-Quran tidak ada, dari Al-Hadis pun juga tidak ada. Apalagi kitab-kitab ulama, semua mereka menamakan malakul maut. Malakul maut. Saya tidak tahu dari mana datangnya kalimat Israel. Ya, kalau seandainya dinisbahkan kepada Israel,
Israil ini adalah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Anak keturunannya disebut dengan Bani Israil. Dan Israel, kenapa Yaqub menamakan Israel? Israel ini artinya Abdullah. Israel ini artinya Abdullah. Dan kalau seandainya Israel ini dinisbahkan kepada bangsa Israel, sungguh mereka akan besar kepala, karena mereka dianggap pencabut nyawa. Dan memang mereka banyak membunuh manusia. Bukan hanya manusia biasa dibunuh, para nabi pun dibunuh oleh mereka. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang menetapkan secara kuat apakah nama Malakul Maut adalah Israel. Tidak ada. Lalu bagaimana kita menamakan Malakul Maut? Ya Malakul Maut namanya Malakul Maut. Kita namakan seperti yang Allah dan Rasulnya namakan. Dan kita tidak boleh memberi nama dengan apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan nama Malakul Maut, namanya Malakul Maut. Sebagaimana Allah dan Rasulnya memberikan nama Malakul Maut, bukan Israel. Mungkin yang jadi pertanyaan, ya Ustaz, di Departemen Agama, di pelajaran-pelajaran itu namanya nama Israel. Ya sudah, ajarkan kepada mereka, anak-anak kita, nah sebenarnya nama Malakul Maut itu bukan ini. Ini nama bikinan belakangan saja, datangnya tidak tahu di mana jelas apa, tidak tahu di mana asalnya, dari mana asalnya juga tidak tahu. Ajarkan kepada mereka bahwasanya nama yang benar sebenarnya namanya Malakul Maut. Ya, lihat Nabi, "Tsumma yaji'u Malakul Maut." Kemudian datanglah Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa. Hatta yajlisa 'inda ra'si, hingga ia duduk di kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa dicabutnya nyawa seorang hamba dari atas kepala. Fayaqulu ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Kalau dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kalau dalam surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan, yang penuh dengan keridhaan. Duduk di atas kepala sambil mengucapkan itu dan dicabut nyawa. Di mana letak tangannya Malakul Maut saat mencabut nyawanya? Ia seperti menggendong di bawah ketiaknya. Dalam sebuah riwayat seperti menggendong, ya, dicabut dari bawah ketiak. Seperti itu. Ya, qala fa takhruju tasilu kama tasilul qatrah min as-saqa. Maka keluarlah rohnya itu seperti keluarnya dari keluarnya rambut dari adonan tepung yang belum dikasih air. Tepung, di situ ada rambut, kita keluarkan, mudah atau tidak? Sangat mudah sekali, licin, tidak ada hambatan. Fa'yaquduha fa'idha akhaduha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Lalu malaikat-malaikat yang menunggu tadi, malaikat yang datang turun dari langit menunggu dengan membawa kafan serta selimut dari surga tadi, segera mengambilnya. Jadi yang mencabut nyawa itu Malakul Maut, kemudian Malakul Maut memberikan pada malaikat yang membawa kafan tadi. Ya, bawa kafan, diberikan, dibawa. Fa idza akhaduha, tiba-tiba saat diambilnya, lam yad'uha,
tidak ditinggalkan sedikit pun, fi yadihi tarfata ain, sedikit pun tidak pernah ditinggalkan, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa dhalikal hanun, lalu diambillah ruh tersebut, lalu dimasukkanlah ke dalam kafan, dan juga kafan yang dibawa, dan juga hanun selimut tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misik wujidat ala wajhil ard, lalu keluarlah wangi dari ruh tersebut, keluar wangi yang wanginya sangat wangi, yang belum pernah didapati di atas muka bumi ini wanginya. Ini menunjukkan bahwa ruh seorang mukmin itu wangi saat dicabut dan dibawa oleh malaikat. Dibawa kemana? Qala fayas'uduna biha, lalu diangkat ruh tersebut naik ke atas. Fala yamurruna biha, yani ala mala'in minal malaika, illa qalu ma hadhihi ar-ruh tayyibah, ma hadhihi ar-ruh at-tayyibah, fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Tidaklah malaikat ini membawa ruh yang ada di dalam kafan dan selimut tadi menuju ke atas. Saat melalui dari malaikat, ya dari kumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, ma hadhihi ruh thayyibah, siapa ruh siapa ini, ruh siapa yang baik ini, yang wangi. Fayaqulun, lalu malaikat yang membawa ini fulan bin fulan, ruh si fulan bin fulan, disebutkan namanya dengan sebaik-baik nama yang tatkala ia diberikan nama di dunia, hatta yantahu biha ila sama, hingga mereka berakhir pada langit, yakni pintu langit. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan ke atas itu ada malaikat yang menjaga ruang angkasa, ya, malaikat yang menjaga ruang angkasa, yang menjaga udara. Setiap melalui kumpulan malaikat yang menjaga ruang angkasa itu, malaikat itu mengatakan, ini ruh siapa? Wanginya sangat bagus sekali, wanginya sangat baik sekali. Kemudian selalu malaikat ini menjawab fulan bin fulan, disebutkan nama yang terbaik bagi dirinya saat diberikan nama di dunia. Ini ruh seorang mukmin, luar biasa. Ya, begitu sampai pintu langit pertama, sampai pintu langit pertama, fayastaftihuna lahu, lalu dibukakan pintunya. Dari sini menunjukkan bahwasanya langit itu punya pintu, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Ya, fayastaftihuna lahu, dibukakan pintu langit itu, fayaftahu lahu, lalu dibukakan, lalu fayuftahu lahu, lalu dibuka mulutnya. Fayushayyi'uhu min kulli samai muqarrabuha ila samai allati taliha, lalu setiap naik ke langit berikutnya selalu disebutkan demikian. Ya, malaikat itu menyebutkan dengan baik, ruh siapa ini, ruh siapa, selalu ditanya. Ya, selalu ditanya. Di kulli samai muqarrabuha, dari malaikat-malaikat yang didekatkan, hatta yantahi biha ila samai allati fiha Allah, sampai langit yang di atasnya ada Allah. Di bawah itu ke atas sampai di langit yang di atasnya ada Allah. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Sudah jelas dan tegas hadisnya menyatakan demikian, ikhwah. Masih saja ada orang-orang yang ngeyel, yang gak mau terima Allah itu di langit. Subhanallah. Ya, jelas tegas lihat. Rasulullah sendiri yang mengabarkan, hatta yantahi biha ila sama allati fiha Allah,
sampai kepada langit yang di dalamnya atau di atasnya ada Allah. Di bawah roh itu sampai ke langit yang di langit itu di atasnya ada Allah. Subhanallah. Jelas sekali kalimatnya bahwasanya Allah di langit. Masih saja banyak manusia yang mengingkari bahwasanya Allah itu di langit, Allah itu di atas. Masih saja ada orang yang gak mau mengakui Allah itu di atas. Dia tetap saja bersikeras bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, atau mengatakan bahwasanya Allah itu ada di hati dengan berbagai dalil, bukan dalil tapi berbagai dalil, untuk memalingkan hadis atau memalingkan ayat atau hadis dengan pemahaman atau dengan pemalingan yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saat sampai roh itu di langit yang di dalamnya ada Allah. Allah berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin wa 'aiduhu ila al-ard. Tulislah catatan hambaku ini di 'illiyyin. Ini yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, innal abrara gimana ayatnya? Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu berada di 'illiyyin. Allah yang memerintahkan untuk meletakkan catatan amalnya ini di 'illiyyin. Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Tulis catatan hambaku ini di 'illiyyin. Wa 'aiduhu ila al-ard. Kalau kembalikan ke bumi. Dikembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha a'iduhum wa minha akhrajuhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya kata Allah, darinya lah, yakni dari tanah aku menciptakan mereka, dan ke dalamnya lah aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku akan mengeluarkan mereka nanti kali yang lain. Taratan ukhra, yakni pada hari kebangkitan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, fatu'adu ruhahu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruh itu ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani fayajlisani. Lalu datang kedua malaikat setelah ruh ini dikembalikan ke jasadnya. Ikhwan, jasad yang mana? Apakah jasad yang mati di dunia yang sudah dikubur di kuburan itu, ataukah jasad yang lain? Al-jawab, jasad yang diciptakan oleh Allah kembali ke alam yang di alam barzakh, bukan jasad yang ada di dunia. Adapun jasad yang ada di dunia ya sudah akan hancur, dimakan cacing, dimakan tanah. Ya, dan kita tidak akan melihat jasad itu ada ruhnya lagi, tidak akan pernah melihat. Itu jasad yang ada di dunia. Yang dikembalikan ke jasadnya ini adalah jasad yang ada di alam barzakh. Ingat, alamnya sudah berbeda. Manusia tidak bisa menembus alam barzakh dan sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di alam barzakh. Dari sini menunjukkan bahwa manusia mendapatkan kenikmatan atau siksa di alam barzakh dengan ruh dan jasad. Tapi jasad yang berbeda dari jasad yang di dunia. Jasad yang ada di alam barzakh berbeda dengan jasad yang ada di dunia. Jasad yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, Allah membangkitkan jasad yang baru. Dan bagi Allah itu mudah. Ini yang tidak terjangkau dari pemikiran aqlaniyun, orang-orang Mu'tazilah yang menolak adanya azab kubur, atau mereka meyakini bahwasannya yang diazab di dalam kubur hanya rohnya saja, atau mungkin yang lainnya mereka berpemahaman. Mereka tidak meyakini terkadang adanya azab kubur, atau mereka meyakini bahwasannya disiksa itu adalah hanya rohnya saja. Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya
yang disiksa di alam kubur atau yang mendapatkan nikmat di alam kubur adalah ruh dan jasad. Ruh yang dicabut oleh malakul maut di dunia dimasukkan ke dalam ruh yang ke dalam jasad yang ada di alam barzakh. Ini berbeda. Makanya kita tidak akan bisa melihat lagi jasad yang sudah mati di dunia ini ada rohnya lagi. Ya, kalau seandainya ada rohnya lagi, bangkit orang akan kabur. Wih, ada mayit bangun lagi, kabur. Ya, jasad yang ada adalah bukan jasad yang disiksa di alam kubur adalah bukan jasad yang diciptakan di dunia, tapi jasad di alam barzakh. Karena alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruh itu ke jasadnya, yakni jasad yang ada di alam barzakh. Fayatihi malakani, lalu datang dua malaikat. Fayajlisani, lalu mendudukinya. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata, Man rabbuka? Fayaqul Rabbi Allah. Fayaqulani lahu, Ma dinuka? Fayaqul dini al-Islam. Fayaqulani lahu, Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Fayaqul huwa Rasulullah. Dua malaikat ini bertanya, siapa Tuhanmu? Lalu orang yang mukmin ini mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lalu keduanya berkata lagi, Ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqul, maka orang yang mati dari orang muslim mukmin ini, dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu bertanya lagi, Ma hadzal rajul? Jadi bukan wa man nabiyyu, tidak. Siapa nabimu? Tidak, tapi kalimatnya Ma hadzal rajul? Siapa orang ini? Alladzi bu'itha fikum, yang telah diutus kepadamu. Fayaqul, maka orang ini menjawab, huwa Rasulullah, dia itu adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ya kalimatnya wa man nabiyyu, siapa nabimu? Ya, orang-orang yang berada pada zaman Rasulullah bisa jadi pertanyaan seperti ini, yakni para sahabat Nabi. Pertanyaan seperti ini, orang yang diutus kepada kalian, siapa orang yang diutus kepada kalian? Yakni Rasulullah. Tapi orang-orang yang datang belakangan, siapa nabimu? Siapa nabimu? Mereka akan menjawab, Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu, Ma ilmuka? Lalu keduanya berkata lagi, apa ilmu? Apa yang pengetahuanmu tentang ini? Ya, apa pengetahuanmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Artinya apa dalilmu yang menunjukkan bahwasanya Tuhanmu adalah Allah, agamamu Islam dan nabimu adalah Muhammad? Bukan dalil, saya membaca kitab Allah dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama. Lalu memanggillah suara, lalu terdengarlah suara dari langit, memanggil, berseru. Anna sadaqa abdi, yakni suara Allah. Suara Allah yang berseru dari langit. Ya, berkali-kali Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu di langit. As-sadaqa abdi, anna sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar. Fa'afrashuhu minal jannah, faftahu lahu baban ilal jannah. Lalu dibentangkanlah, ya, dibentangkan jalan menuju surga dan dibukakan pintu surga kepadanya. Dibentangkan jalannya dan diluaskan kuburnya, lalu dan dibukakan pintu surga. Subhanallah. Berdasarkan kalimat ini, kalimat dalam hadis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah
mengambil istinbat wajibnya seorang muslim mempelajari 3 perkara, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Berdasarkan ini tadi, ma'ilmuka, apa ilmumu, apa dalil? Dengan dalil. Ini yang disebut dengan 3 landasan utama bagi seorang muslim. Karena hanya 3 ini yang akan ditanya nanti pada yaumul barzakh. Saat ia masuk ke dalam alam barzakh dan ditanya oleh malakan, 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Bila dia tidak mempelajari 3 ini, dia tidak akan bisa menjawab. Dia tidak mengenal Allah, atau mengenal Allah hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak melihat dalam kitab Allah, dia hanya mengenal Allah dari katanya. Ya, kata Syekh fulan, kata Ustaz fulan, kata Habib fulan. Katanya. Dia tidak melihat kitab Allah. Bagaimana kitab Allah membicarakan tentang agama ini, membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang nabinya, membicarakan tentang dinul Islam. Ya, dan orang tidak mengenal Nabi serta tidak mengenal agama Islam, dia tidak akan bisa menjawab. Yang kedua, mempelajari Nabi, mengenal Nabi. Ya, yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil, karena ini yang akan ditanya di alam barzakh. Ini 3 landasan utama. Wajib bagi setiap muslim mempelajari 3 landasan utama ini. Kemudian qala fayatihi min ruhiha thayyibah, lalu datanglah dari ruhnya itu, wa thayyibiha, dan kebaikannya, wa yafsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Ini didatangkan kepadanya bau surga, wangi surga, dan dibentangkan baginya atau diluaskan baginya kuburnya sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang, luas kuburannya. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata hanya 2 kali 3. Tapi orang yang berada di alam barzakh, orang mukmin yang berada di alam barzakh, kuburannya luas sejauh mata memandang. Ya, qala wa yatihi rajulun hasanul thiyab, lalu didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang bagus bajunya, tayyibur rih, wangi, baunya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, aku berikan kabar gembira yang bisa menggembirakanmu, yang bisa menyenangkanmu. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad, inilah harimu yang kamu pernah dijanjikan. Fayaqulu lahu man anta, fi wajhika alwajh alladhi yaji'u bil khair. Orang mukmin ini berkata, siapa kamu? Jadi nanti di alam kubur akan ada temannya, gak sendirian, akan ada temannya. Siapa engkau? Wajahmu seolah-olah wajah yang menampakkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku ini adalah amalmu yang saleh. Ikhwan, orang-orang yang tidak mempunyai amal saleh, dia akan ditemani dengan teman yang buruk nanti. Akan ada riwayat. Ya. Ana amaluka salih, akulah amalmu yang saleh. Fayaqul ya Rabb aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Tuhanku, segeralah tegakkan yaumul qiyamah, segera tegakkan hari kiamat, hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Subhanallah. Ini ruh bagi seorang mukmin. Perjalanannya seperti itu. Ya, perjalanannya sungguh indah. Qala wa innal 'abdal kafir, Rasulullah bersabda lagi, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, fa idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, apabila ia sedang menghadapi putusnya dari dunia dan menghadapi akhirat,
nazala ilaihi minas samai malaikatu sawadul wujuh. Turun dari langit malaikat yang wajahnya hitam. Ini orang kafir. Atau orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah dan peringatan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat yang berwajah hitam. Ma'ahumul musuh. Bersamanya musuh ini yakni tenunan yang kasar, kain kafan tapi tenunannya kasar bagaikan karung. Bisa pernah melihat karung goni, karung yang kain itu loh, kain yang kasar sekali, yang mungkin yang dipakai pada waktu zaman Jepang. Bagi orang tua yang mengalami zaman Jepang, dia pernah pakai kain dari karung ini, kasar karungnya. Ya, kasar kainnya, membawa kain kasar. Fayajlisuna minhum muddal basar. Lalu malaikat ini duduk sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Lalu datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Ini juga menunjukkan bahwa untuk hamba yang durhaka, hamba yang kafir, malaikat pun mencabutnya dari atas. Juga sama dari sini, dari ketiak. Sebagian kaum muslimin mereka memahami salah dalam pencabutan ruh. Mereka sangka bahwa malakul maut itu mencabutnya dari ujung jempol kaki. Ini salah. Bukan dari sini. Ya, bukan dari situ, bukan dari ujung jempol kaki, dari kaki atau dari tidak, tapi dari malakul maut itu duduknya di samping kepala dan mencabutnya dari ketiak di sini. Ya, seperti menggendong dari ketiaknya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sukhti min Allah wa ghadab. Keluarlah kamu disebabkan karena kemurkaan dan kemarahan Allah. Ya, kemudian dicabutnya dengan cara kasar. Dicabutnya dengan cara kasar oleh malakul maut. Qala, lalu Rasulullah bersabda lagi, fatatafarraqa fi jasadihi fayantazimuha. Lalu terpisah dari jasadnya dan seperti orang mencabut benang dari yang tersangkut di duri. Benang yang tersangkut di duri, ya, kemudian benang kusut nempel di duri. Gimana? Susah sekali nyabutnya. Dipaksa dicabut. Ya, sakit, merasakan sakit. Ya, dipaksa. Karena terkadang ada mayit yang sakaratul mautnya lama. Ada mayit yang sakaratul mautnya cepat. Ada mayit yang sakaratul mautnya lama. Ini tergantung dari amal saleh. Ya, yang dia cepat wafatnya ini hanya dialami oleh orang mukmin yang ikhlas, yang selalu kembali kepada Allah, yang agamanya benar. Orang yang kasar dicabutnya dan terkadang dia lama perjalanan sakaratul mautnya. Ini orang-orang yang terkadang dia penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, pernah mungkin kita melihat manusia yang lama sekali koma. Ya, kalau istilah kita koma, padahal dalam mengalami sakaratul maut. Lama berjam-jam. Mulai dari Isya nanti wafatnya jam 3. Mulai dari bahkan mungkin jam 3 sore nanti wafatnya jam 3 sore lagi. 1 harian. Ini mungkin prosesnya lama dalam mencabut nyawa. Dalam mencabut nyawanya prosesnya lama. Disebabkan karena amal hidupnya. Ya. Allah Muhammad alaihi wasallam.
Kemudian ikhwafillah a'azzani Allah wa iyyakum, dicabut nyawa itu oleh malakul maut kama yantazi'u sufud min as-suf al-mablul, sebagaimana ditariknya benang-benang, ya, benang-benang dari duri, yang benang-benang kusut dari duri. Fayakhudhuha, lalu diambil. Fa idza akhadhaha lam yad'aha fi yadihi taqata 'ain, maka diambil oleh malaikat yang membawa kain kasar tadi, tidak dibiarkannya sebentar pun, sedikit pun tidak dibiarkan, segera diambil, dikafani, ya, hatta yaj'aluha fi tilkal munsur, lalu dimasukkan ke dalam kain yang kasar tadi. Fa yukhraju minha ka'an antani rihin khabithin wujidat ala wajhil ard, lalu keluar bau yang sangat buruk sekali, lebih buruk dari apa yang didapati di atas muka bumi ini. Baunya bangkai itu baunya luar biasa, gak enak rasanya. Bangkai manusia kalau sudah membusuk baunya kayak tidak enak. Ruh ini, ruh orang kufar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, baunya lebih daripada itu, lebih busuk daripada itu. Ya, lebih busuk daripada itu, lebih busuk dari bau yang busuk yang ada di atas muka bumi ini. Fayas'uduna biha, lalu malaikat itu naik ke atas, membawa mayit dan membawa ruh tadi. Fala yamurruna biha ala mala'in min al-malaika illa qalu ma hadhihi ar-ruhul khabithah. Tidaklah setiap malaikat yang membawa ruh ini bertemu dengan malaikat yang lainnya, selalu malaikat ini menanyakan, ruh siapa yang buruk ini? Ruh siapa yang baunya buruk ini? Fayaqulun, para malaikat ini mengatakan fulan bin fulan, ini rohnya fulan bin fulan, bi'aqbahil asma', bi'aqbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Diberikan nama dengan sejelek-jeleknya nama yang dia diberikan nama dengannya di dunia. Hatta yantahi biha ila sama'i dunya, hingga berakhir pada sama'i dunya, langit ke dunia, langit yang pertama, langit yang kita lihat ini, itu langit dunia. Fayastaftahu lahu, lalu ia, malaikat ini meminta dibukakan pintu. Fala yuftah lahu, lalu tidak dibukakan pintu itu, pintu langit tidak dibukakan. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samtil khiyar. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Bagi orang-orang kufar tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan juga tidak akan dimasukkan ke dalam jannah hingga seolah-olah ia masuk, ya seolah-olah itu onta masuk ke dalam lubang jarum. Ibarat onta masuk ke dalam lubang jarum, gak mungkin dia akan bisa masuk. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak sampai ke langit Allah, hanya sampai langit dunia saja, gak dibukakan pintunya. Allah berfirman dari atas langit yang ketujuh, dan ini kekuasaan Allah. Allah berfirman dari atas langit yang ketujuh, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulis catatannya itu di sijjin, di bumi yang paling bawah. Ikhwah, bumi itu diciptakan oleh Allah ada 7 lapis, 7 buah bahkan, 7 buah berpundak ke bawah. Kalau langit 7 lapis berpundak ke atas, ini berpundak ke bawah. Dan sijjin tempat catatan orang-orang yang buruk, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu berada di bumi yang paling bawah. Ya, jadi Illiyin itu berada di langit yang ketujuh paling atas, sementara Sijjin berada di bumi yang bawah, yang paling bawah, nah, bumi yang ketujuh. Fil ardi sufla.
Kemudian fatutrahu ruha tarhan, lalu ruh ini saat dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di bumi, di alam barzakh, dilepas begitu saja. Gak dibawa seperti mukmin tadi, dibawa terus dimasukkan dengan pelan-pelan, digendong dimasukkan pelan-pelan. Tidak, tapi dilepas begitu saja. Digawer bahasa kita, lepas begitu saja. Sehingga dia melayang-layang roh ini. Ya, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih min makanin sahih. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka dia seolah-olah terjun dari langit, jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr, hampir saja ditabrak burung. Au tahwi bihi ila rih, atau dia terbawa oleh angin. Fi makanin sahih, ke tempat yang paling buruk, jatuh ke tempat yang paling buruk. Dikembalikan roh itu, dilepas begitu saja, dan hasil dia ditabrak burung. Jadi nggak dikembalikan dengan sopan, enggak. Lempar gitu, dilempar kembali lagi, jatuh melayang. Orang terjun ke pasir begitu keadaannya kan, masih bagus. Tapi ini ruh yang gak ada jasadnya, begitu saja melayang-layang sampai ke bumi. Fatu'adu ruhahu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruh itu masuk ke dalam jasadnya yang ada di alam barzakh. Wa ya'tihi malakani fayajlisanihi, lalu datanglah dua malaikat mendudukinya. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepadanya, man rabbuka? Fayaqulu la adri. Lalu keduanya berkata, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu. La adri. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Lalu keduanya berkata lagi, siapa orang ini yang telah diutus kepadamu? Lalu dia berkata, fayaqul la adri. Saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzaba fa'afrashuhu minan nar. Lalu bersuara zat yang berada di langit, yakni Allah, hambaku telah berdusta. Fa'afrashuhu minan nar, lalu dia dibentangkan jalan ke neraka. Faftahu lahu baban ila nar, lalu dibukakan pintunya menuju pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu dia merasakan panasnya dan hawanya yang panas dari neraka, terus merasakan di alam barzakh itu. Ikhwafillah, bila kita ini merasakan hawa panas neraka di dunia saat matahari sedang panasnya, di musim panas, itu hawa neraka seperti ini. Karena pada waktu itu neraka sedang bernafas, ya, sedang panasnya, kita tidak akan bisa tahan, kan? Apalagi di alam barzakh, setiap hari dibentangkan jalan ke neraka dan dia merasakan hawa panasnya dari neraka terus menerus. Ya, dan wayudhi alaihi qabruh, lalu disempitkan kuburannya. Disempitkan kuburannya, saat sempitnya hingga tulang-tulangnya remuk, sampai tulangnya remuk, dijepit dia dengan kuburan. Hatta takhtalifu adla'ahu, sampai remuk tulangnya. Ya, wa ya'ti rajulun qabihul wajh, lalu datang kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya. Qabihul thiyab, juga bajunya buruk. Munattanur rih, baunya busuk. Muka buruk, baju jelek, bau busuk. Orangnya tadi kayak buruk. Abshir billadhi yasu'uka hadi abshir billadhi yasu'uka hada yawmuka alladhi kunta tu'ad.
berikan kabar yang telah aku berikan kabar buruk yang telah engkau alami. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta? Lalu orang kafir ini berkata, siapa engkau? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Wajahmu seperti wajah orang yang sangat buruk sekali. Fayaqulu ana amalukal khabith. Akulah amalan burukmu. Akulah amalan burukmu. Fayaqulu Rabbi la taqul sa'a. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, jangan segerakan hari kiamat. Karena kalau seandainya hari kiamat itu tegak, segera dia dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwafillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perjalanan kematian seorang hamba sampai menuju al-barzakh. Ya, dan demikian keadaan seorang manusia di alam barzakh, dia ditemani dengan amalnya yang saleh. Seorang mukmin bila yang buruk, dia dengan amal yang buruk. Dia tidak sendirian. Bila kita ingin mendapatkan teman yang baik, beramalah dengan amalan yang saleh. Ikhwafillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bukan berapa? Sedikit lagi. Iya. Sebenarnya saya ingin mengambil beberapa faedah dari hadis ini yang sangat bagus sekali. Yang pertama, penetapan bagaimana cara sakaratul maut. Rasulullah mengabarkan bagaimana kaifiat sakaratul maut. Kemudian yang kedua, penetapan nama malakul maut. Jadi namanya siapa? Ya malakul maut. Malaikat maut namanya malakul maut, bukan Israel. Yang ketiga, termasuk dari iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Ini termasuk rukun iman yang kelima, adalah beriman dengan keadaan sakaratul maut, dan juga beriman dengan perjalanan sakaratul maut tadi, perjalanan kematian, dan beriman dengan adanya alam barzakh, serta beriman bahwasanya manusia mendapatkan nikmat dan mendapatkan siksa dengan ruh dan jasadnya. Dengan ruh dan jasadnya. Yang keempat, keutamaan ruh seorang mukmin. Ruhnya itu bangun. Ya. Nah, ikhwah, telah datang waktu maghrib, sudah waktunya untuk berbuka. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا